Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hasrat manusia adalah ingin hidup abadi. Manusia ingin hidup selamanya dengan segala kenikmatannya. Tentu ini bagi orang-orang yang ingin hidupnya dipenuhi oleh kenikmatan. Cerita pencarian keabadian ditemui pada kawasan-kawasan yang memiliki peradaban tinggi. Saat pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Allah menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya ini kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayah atau si mata air keabadian yang sangat terkenal. Ainul Hayah itu sendiri berarti mata air kehidupan. Mata air yang memberikan rahasia kehidupan pada peminumnya. Jadi siapapun yang meminumnya akan hidup hingga hari kiamat, kecuali dia sendiri yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kematiannya. Untuk terus mengembangkan channel ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya Rabbal Alamin. Dari negeri Babilonia ada cerita Gilgamesh, yakni dia seorang raja yang semula zolim tetapi kemudian berubah menjadi sangat bijaksana. Kisah Gilgamesh ini tertuang dalam naskah klasik yang sampai kini diyakini sebagai naskah tertua di dunia, Epic of Gilgamesh. Naskah yang ditulis layaknya puisi ini menurut ahli ditulis dalam rentang waktu lama, yakni berkisar 1000 tahun oleh banyak penulis. Menurut cerita, Gilgamesh adalah seorang raja Babilonia yang memerintah 2700 sebelum Masehi. Letak kerajaannya di samping sungai Efrat, yakni Irak sekarang ini. Epic of Gilgamesh itu sendiri berisi banyak kisah-kisah di dalamnya. Tetapi yang paling terkenal adalah perjalanannya mencari obat untuk hidup abadi. Untuk mendapatkan obat tersebut, Gilgamesh harus menghadapi berbagai rintangan yang berat. Ia masuk dalam salah satu tempat yang paling berbahaya. Biasanya diinterpretasikan sebagai neraka. Bertemu dengan berbagai binatang buas dan berbagai macam rintangan lainnya. Pencarian tersebut gagal. Gilgamesh tidak mendapatkan obat untuk keabadian. Tetapi perjalanan memberikan pelajaran yang sangat berarti sehingga mengubah hidupnya dari raja yang kejam menjadi raja yang bijak. Pencarian obat untuk hidup abadi juga ditemui pada sejarah Cina. Disebutkan bahwa salah satu kaisar yang paling legendaris dari Cina, yakni yang bernama Qin Shi. Kaisar ini dikenal sebagai kaisar yang menyatukan Cina yang makamnya dijaga oleh pasukan terakota. Ketika hidupnya, ia memprediksi kekaisarannya akan bertahan 10.000 generasi dan ia berambisi untuk menyaksikannya. Untuk itu, ia ingin hidup abadi. Kisah Kaisar Qin Shi ini diketahui berdasarkan naskah kuno yang berusia sekitar 2000 tahun. Naskah kuno ini ditemukan pada sebuah sumur tua di provinsi Hunan pada tahun 2012. Dalam naskah terdapat perintah dari Kaisar Qin Shi untuk mencari ramuan keabadian ke seluruh pelosok negeri dengan berbagai cara. Pencarian ini tidak berhasil. Kaisar Qin Shi meninggal pada usia 49 tahun. Begitu juga dengan kisah Raja Ferdinand yang mengerahkan beberapa orangnya untuk mencari mata air yang melegenda ini. Salah satu dari orang-orang suruhan raja tersebut adalah Ponce de Leon. Ia mencari sebuah mata air yang dapat membuat para orang tua menjadi remaja. Pencariannya dimulai dari Pulau Bahama hingga mencapai beberapa tempat di dunia baru. Sayangnya, hingga akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak pernah menemukan keberadaan mata air legendaris tersebut. Diketahui bahwa Ponce de Leon mati dikarenakan panah dari para suku Indian. Oleh Ponce de Leon, mata air keabadian ini disebut sebagai Fountain of Youth.
Dalam Islam pun diceritakan tentang Ainul Hayah atau mata air keabadian ini. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Rifa'il pada Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain menanyakan pada malaikat Rifa'il, adakah cara agar dia dapat beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Rifa'il menceritakan mengenai Ainul Hayah, mata air kehidupan abadi pada Raja Zulkarnain. Dibekali dengan permata dari malaikat Rifa'il bersama pasukannya, Raja Zulkarnain melakukan perjalanan pencarian mata air Ainul Hayah. Dikatakan bahwa mata air Ainul Hayah berada di tempat tergelap di bumi dan tempat keluarnya matahari. Namun sayangnya, mata air Ainul Hayah ini tidak pernah diminum oleh Raja Zulkarnain. Saat sampai pada tempat yang diberitahukan malaikat Rifa'il, Raja Iskandar Zulkarnain menyuruh salah satu orangnya untuk masuk terlebih dahulu mencari Ainul Hayah. Dan orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir diberikan petunjuk keberadaan Ainul Hayah dan akhirnya beliaulah yang meminumnya. Raja segera menyusul Khidir alaihi salam bersama pasukannya. Namun mereka tidak diizinkan menemukan mata air tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya Nabi Khidir yang mendapatkan kehidupan abadi. Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau adalah sosok nabi yang misterius dan terkenal karena ilmu laduninya. Salah satu dari mukjizat beliau adalah kematiannya yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Tentang mukjizat Nabi Khidir alaihi salam ini yang memiliki umur yang sangat panjang, beberapa ulama dan ahli sufi meriwayatkan sebuah kisah rahasia hidup abadi Nabi Khidir. Dan kebanyakan kisah ini mengacu pada misteri mata air misterius yang menjadi kunci keabadian dari Nabi Khidir tersebut. Setelah berhasil meminum air Ainul Hayah, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia yang ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Namun, sejak dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam, tidak ada satupun yang dapat meminum mata air tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa letak Ainul Hayah yang dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itulah, banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewati daerah tersebut karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayah. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang Maha mengetahui segalanya. Semoga dengan adanya kisah ini akan menambah pengetahuan bagi kita sehingga akan menambah keimanan kita sebagai seorang muslim. Toh sejatinya segala keajaiban hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.